Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara Kolita 18 Universitas Atmajaya. Sebelum pemaparan hasil penelitian kami akan memperkenalkan pemakalah, yaitu Raida Dewi Hasnawati, Lulu Atul Funadah, dan Bapak Dr. Wahyudi Joko Santoso. Judul penelitian ini adalah Kohesi dan Koherensi pada Wacana Argumentasi tentang Pandemi Global COVID-19. Latar belakang dalam penelitian ini adalah dalam sebuah wacana terdapat gagasan, konsep, pikiran, dan ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca dan pendengar. Hubungan dalam wacana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hubungan bentuk yang disebut kohesi dan hubungan makna atau hubungan semantis yang disebut dengan koherensi. Kohesi merujuk pada pertautan bentuk, sedangkan koherensi merujuk pada pertautan makna. Wacana yang baik umumnya memiliki kohesi dan koherensi di dalamnya. Suatu wacana yang mempunyai kohesi dan koherensi perlu adanya analisis wacana agar kepaduan bentuk dan maknanya dapat terbentuk. Dengan adanya analisis wacana, kohesi dan koherensi dapat terlihat dalam sebuah wacana termaksud dalam wacana argumentasi. Argumentasi adalah suatu jenis karangan yang berusaha mempengaruhi orang lain dengan cara menyajikan bukti-bukti sebagai penguat argumentasi yang dinyatakan secara logis dan faktual dengan tujuan pembaca atau pendengar tertarik. Kohesi dan koherensi harus selalu terjaga dalam setiap wacana argumentasi, karena wacana argumentasi yang memiliki koherensi akan terlihat sistematis sehingga gagasan dapat disampaikan dengan utuh dan sesuai dengan kaidah bahasa. Permasalahan ini menarik dikaji karena melihat penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan dari segi bentuk dan makna. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji masalah tersebut dengan judul Analisis Kohesi dan Koherensi dalam Wacana Argumentasi. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah wujud kohesi dan koherensi dalam wacana argumentasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis wujud kohesi dan koherensi dalam wacana argumentasi. Manfaat dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kohesi dan koherensi, sehingga dapat meminimalkan penggunaan kalimat-kalimat yang salah dan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Yang kedua, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pembuatan karya ilmiah. Yang ketiga, bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu informasi tentang kohesi dan koherensi. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa kata-kata atau kalimat. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Sifat kualitatif penelitian ini mengarah pada kedalaman pembahasan penyediaan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis dalam Sudaryanto pada tahun 2015 halaman 5. Data dan sumber data. Data yang diambil dari penelitian ini berupa wujud kohesi dan koherensi antar kalimat. Sumber data dalam penelitian ini adalah wacana argumentasi pada berita yang berjudul Berdampak ke Ekonomi, 5 Pro Kontra Opsi Lockdown Tangkal Virus Corona, yang diambil dari situs berita daring www.merdeka.com dan wacana argumentasi pada berita yang berjudul Wawancara Menko Airlangga Hartarto, Kartu Pekerja dan Kondisi Ekonomi Indonesia Terkini, yang diambil dari situs berita daring www.liputan6.com. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik simak dan teknik catat. Menurut Sudaryanto pada tahun 2015 halaman 203, metode simak atau penyimakan dilakukan dengan cara menyimak atau menyimak menggunakan bahasa. Metode ini digunakan untuk memilah jenis-jenis koherensi antar kalimat sehingga wacana menjadi padu. Setelah data dipilih, wacana-wacana yang dianggap menerapkan jenis kohesi dan koherensi antar kalimat dalam penyusunannya. Teknik analisis data. Penulis menganalisis jenis-jenis kohesi dan koherensi antar kalimat sehingga wacana menjadi padu di berita daring liputan6.com dan merdeka.com. Kemudian mendeskripsikannya secara sistematis. Teknik yang digunakan adalah analisis wacana karena
Kalimat-kalimat tidak dianalisis dalam satu paragraf, namun dianalisis berdasarkan hubungan antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain di dalam wacana. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik bagi unsur langsung. Teknik ini yaitu cara yang digunakan pada awal kerja analisis dengan membagi satuan lingual data menjadi beberapa bagian atau unsur. Dan unsur-unsur yang bersangkutan dipandang sebagai bagian yang langsung membentuk satuan lingual yang dimaksud. Menurut Sudaryanto pada tahun 2015, halaman 37. Metode penyajian hasil analisis data. Hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode penyajian informal. Penyajian hasil analisis data secara informal adalah penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata yang biasa. Dalam Sudaryanto pada tahun 2015 halaman 145. Dalam penyajian ini, kaidah-kaidah disampaikan dengan kata-kata biasa, kata-kata yang apabila dibaca dengan serta-merta dapat langsung dipahami. Kaidah itu berupa jenis-jenis kohesi dan koherensi antar kalimat wacana yang terdapat dalam wacana berita. Erlangga Hartanto, yaitu Kartu Prakerja dan Kondisi Ekonomi Indonesia terkini di harianliputan6.com. Nah, kemudian hasilnya, yang pertama adalah kohesi, yaitu keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang baik dan koheren. Yang pertama adalah kohesi gramatikal, terbagi menjadi reference atau penunjukan, penggantian, pelesapan, dan perangkaian. Kita bahas referensi. Referensi adalah salah satu jenis koherensi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu menunjuk satu lingual yang mendahului atau mengikutinya. Seperti contohnya, sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak dari virus corona. Di tengah situasi yang tidak pasti ini, sejumlah perusahaan di berbagai daerah telah memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Nah, ini ditunjukkan referensi ini yang menunjuk kepada situasi yang tidak pasti. Kemudian ada substitusi atau salah satu piranti kohesi gramatikal yang berupa penggantian situasi satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain. Nah, di sini juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuri menjelaskan Indonesia belum membuka opsi lockdown untuk pencegahan virus. Dia menjelaskan jika dilakukan seperti Italia, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di sini substitusi Ahmad Yuri digantikan dengan kata dia. Selanjutnya, kohesi leksikal adalah keterikatan leksikal antara bagian wacana. Nah, dalam kohesi leksikal terbagi menjadi pengulangan, sinonimi, antonimi, hiponimi, dan ekuivalensi. Repetisi adalah bentuk pengulangan kata atau frasa guna menciptakan kohesifan. Nah, contohnya atau datanya, data sektor yang terkait dengan kesehatan, sektor yang terkait dengan digital platform, dan digital service. Jadi sektor-sektor ini didorong dan tentunya kita berharap bahwa para yang mempelajari mendapatkan skill baru dimasuki sektor tersebut sebagai awal. Nah, di sini ada repetisi yaitu kata sektor yang menunjukkan bahwa banyak sektor yaitu seperti digital platform dan digital service. Kemudian ada sinonimi. Sinonim merupakan hal yang menunjukkan adanya sejumlah perangkat kata yang memiliki makna yang sama satu sama yang lain. Datanya, untuk itu semua kita membutuhkan untuk recovery 210 negara lebih kena pandemi COVID. Tentunya recovery ekonomi sehingga saat ini situasi sudah membaik, mereka akan berlomba-lomba untuk membuat iklim berusaha lebih mudah baik untuk usaha kecil, menengah, koperasi maupun usaha yang lebih besar. Di sini terdapat kata yang sama yaitu mudah baik dan lebih membaik. Selanjutnya ada kolokasi atau sanding kata dan hiponimi atau hubungan atas bawah. Kolokasi yaitu penanda kohesi leksikal berupa relasi makna leksikal berada pada lingkungan yang sama atau antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Nah, datanya disinggung langkah preventif JK menyinggung soal lockdown mengisolir wilayah. Hal ini dianggap sebagai cukup efektif memperlambat penyebaran virus corona. Beberapa negara yang sudah menerapkan lockdown atau mengisolasi wilayah antara lain Cina, Italia, dan India. Nah, di sini terdapat kolokasi bahwa
Setelah kita mengetahui bahwa akan diisolir wilayah, hal tersebut merupakan langkah preventif karena virus corona, seperti itu. Selanjutnya ada hiponim atau makna yang kata yang maknanya termasuk dalam makna kata lain. Nah, datanya, pemerintah saat ini disodorkan pilihan untuk melakukan lockdown atau isolasi. Hal ini sebagai tindak pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia. Namun, Presiden Joko Widodo mengaku belum terpikirkan untuk melakukan lockdown. Nah, di sini terdapat hiponim dari kata pemerintah yang ternyata merujuk pada Presiden Joko Widodo. Ada lawan kata atau antonimi, yaitu penanda kohesi leksikal berupa relasi makna leksikal yang kurang lebih bersifat kontras atau berlawanan. Antonimi biasanya juga disebut dengan lawan kata, walaupun sebenarnya yang berlawanan adalah maknanya. Nah, contoh di sini adalah dalam kalimat ini terdapat, jadi karena sistemnya ini adalah sistem online, semua terbuka dengan kesempatan yang sama. Nah, memang proses di awal kan akan menggunakan sistem offline juga. Nah, kata tersebut online dan offline merupakan antonim. Selanjutnya adalah koherensi. Dalam struktur wacana, koherensi sangat diperlukan keberadaannya untuk menata pertalian batin antara proporsi yang satu dengan yang lain untuk menjaga keutuhan. Yang pertama ada koherensi temporal atau koherensi menyatakan hubungan waktu antara yang satu dengan yang lain. Contohnya atau datanya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan pihaknya telah bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu 11 Maret. Nah, di sini kan terlihat ya tanggalnya yang menyatakan bahwa itu merupakan koherensi temporal. Selanjutnya ada koherensi kausalitas, yaitu menyatakan hubungan sebab akibat. Ya, koherensi ini ditandai dengan konjungsi antara lain, maka, demikian, hingga, dan oleh sebab itu. Koherensi kausalitas merupakan penanda yang terdapat pada uraian berikut. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, sejumlah perusahaan di berbagai daerah telah memutuskan hubungan kerja atau PHK. Sebab jika PHK terus dilakukan, maka berdampak pada perekonomian. Nah, ini tentunya akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Ini merupakan hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada koherensi kontras dan koherensi aditif. Koherensi kontras yaitu menyatakan hubungan pertentangan atau perlawanan, ditunjukkan dengan data seperti ini. Kita tidak akan membuat opsi lockdown karena kalau di lockdown malah kita tidak bisa berbuat apa-apa, ungkap Yuri di kantor Presiden Jakarta Pusat. Namun keputusan tersebut belum final. Nah, ditandai dengan kata namun. Selanjutnya adalah konjungsi koherensi aditif, merupakan penambahan dari kalimat sebelumnya. Nah, ditandai dengan konjungsi dan. Nah, seperti ini. Di Jawa lebih banyak karena memang yang mendaftar lebih banyak, dan dari segi demografis pendaftarnya juga dari segi umur yang terbanyak 18-35 tahun. Selanjutnya adalah koherensi intensitas, yaitu koherensi yang menunjukkan penyangatan. Datanya, menurut Menko Luhut, isolasi dan lockdown perlu dilakukan. Tiap negara memiliki masalah yang berbeda, apalagi dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, kata apalagi ini menunjukkan adanya penyangatan. Selanjutnya ada koherensi kronologis dan koherensi perurutan. Koherensi kronologis yaitu koherensi yang menyatakan hubungan rangkaian waktu. Pemerintah saat ini menyodorkan pilihan untuk melakukan lockdown atau isolasi. Selanjutnya koherensi perurutan antara kronologi yang satu sampai kronologi yang lain. Selanjutnya ada koherensi perincian atau perian. Perincian adalah koherensi yang menyatakan hubungan makna rincian atau penjelasan sesuatu hal secara sistematis. Di sini dijelaskan bahwa yang harus dilakukan adalah Cina, Italia, dan negara lain yang fokus pada keselamatan bangsa dari ancaman virus corona. Nah, ini rincian apa yang harus dilakukan. Selanjutnya koherensi perian merupakan hubungan makna yang menyatakan pendeskripsian suatu hal tentang. Di sini dijelaskan tentang pendeskripsian atau penggambaran tentang kartu prakerja. Selanjutnya ada koherensi wacana dialog, yaitu dialog antara seseorang yang satu dengan yang lain. Seperti yang pertama ini, dari A, pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah telah meluncurkan program kartu prakerja dan stimulus lain. Kemudian dijawab,
Dari pembicara kedua, yaitu ikuti langsung wawancara dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Seperti itu dan selanjutnya. Nah, simpulannya, pada wacana argumentasi berita yang berjudul tersebut, terdapat 17 kohesi dan 24 koherensi. Sedangkan untuk koherensi didominasi oleh koherensi repetisi, kemudian pada wacana argumentasi ini koherensi ditandai dengan kohesi repetisi dan koherensi intensitas. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.